Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sedang merekayasa. Apa yang dimaksud Allah sedang merekayasa? Dalam firman-Nya Allah menyatakan kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah itu dalam aktivitasnya, dalam kerjanya, dalam kesibukannya. Jadi Allah itu tidak diam, tapi selalu beraktivitas. Tentu saja dengan cara Allah, bukan sebagai manusia beraktivitas, tidak. Disinilah kemudian saya maksudkan bahwa Allah itu dalam aktivitasnya termasuk merekayasa. Seperti apa Allah merekayasa? Firman-Nya di dalam ayat yang berbunyi, dan insya Allah menjadi hafalan cukup banyak kita. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu begitu menghendaki sesuatu, cukup Allah mengatakan jadi, maka jadilah. Apa yang memang Allah inginkan pasti terjadi. Apa yang memang tidak Allah inginkan pasti tidak terjadi. Itu nanti maknanya. Kemudian mari kita baca juga firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah 3 surah Ali Imran ayat 54. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia merekayasa, manusia membuat rencana-rencana, manusia membuat taktik, strategi. Tapi pastikan Allah juga membuat rencana-rencana. Allah juga membuat taktik dan strategi. Wallahu khairul makirin. Dan sebaik-baik strategi, sebaik-baik taktik adalah strategi Allah, taktik Allah. Strategi Allah lah, taktik Allah lah yang akan unggul. Taktik strategi Allah lah yang akan justru pasti terwujudnya, mengalahkan taktik strategi manusia. Setingkat apapun kelihayannya, setingkat apapun kecerdasannya, pasti akan dikalahkan oleh taktik dan strategi Allah. Akan dikalahkan oleh rencana Allah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, seperti apa rekayasa Allah? Quran memang membahasakan dengan kata-kata makar. Makar itu biasanya memang dimaknai rencana jahat. Dan Allah tidak mungkin punya rencana jahat. Tidak. Tapi pas kalau dialamatkan ke manusia, di antara manusia justru memang ada yang merencanakan kejahatan. Lah sehingga kalau begitu makar Allah lebih tepat kita maknai taktik Allah, rekayasa Allah. Strategi Allah. Strategi untuk apa? Terkait masalah apa?
Strategi Allah untuk memenangkan kebenaran atas kebatilan. Strategi Allah untuk tegaknya kebenaran, runtuhnya kebatilan. Lihat, strategi Allah agar hamba-hambanya yang bertakwa dan beriman, itulah yang akan mendapatkan kebaikan, kemenangan, mengalahkan hamba-hambanya yang ingkar, yang kufur, yang durjana. Itu strategi Allah, dan itu pasti akan terwujud. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, Allah juga menyatakan dalam firman-Nya surah Yusuf surah 12 ayat 21, wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Allah pasti mampu memenangkan, Allah pasti mampu mengunggulkan apa-apa yang telah Dia tetapkan dalam ketetapannya. Allah menetapkan bahwa kebaikan itu akan mampu menggusur keburukan. Allah menetapkan bahwa kebenaran itu akan mampu mengalahkan kebatilan, dan itu tidak akan pernah bisa berubah, dan itu tidak akan pernah bisa berubah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Datang kebenaran dan akan lenyap yang namanya kebatilan. Siapa yang merekayasa itu? Siapa yang mengatur seperti itu? Yang merekayasa seperti itu, yang mengatur seperti itu, tidak lain adalah Allah. Manusia boleh merencanakan, ingin melakukan kebatilan, tapi pada akhirnya kebenaran yang justru akan memenangkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian Allah menjelaskan di dalam firman-Nya di dalam surah Yusuf ayat 21, kemudian juga di dalam Al-Isra yang baru saja kita dapatkan, yang baru saja kita sampaikan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, boleh siapapun juga membuat rencana-rencana, tapi jangan sampai kita merencanakan justru yang namanya kebatilan, yang namanya fitnah, yang namanya petaka, yang namanya membuat ulah, membuat bencana. Tidak boleh merencanakan yang seperti itu. Kita rencanakanlah yang namanya perbuatan baik, perbuatan luhur. Sekalipun kemudian rencana kita bisa kesampaian, bisa tidak. Rencana kita bisa terwujud, bisa tidak. Tapi kita dengan rencana baik kita pasti akan dicatat sebagai kebaikan. Man yanwi niyatan hasanatan falahu ajruha. Siapa yang meniatkan merencanakan kebaikan, maka dia dapat kebaikan, dapat satu kebaikan dari rencananya, dari niatnya. Nah, sehingga kita merencanakan, meniatkan melakukan kebaikan, sekalipun tidak kesampaian, tetap akan mendapatkan ganjaran. Tapi pastikan pula bahwa rencana baik kita, rencana berbuat taat, rencana keinginan menegakkan kebenaran, rencana keinginan menegakkan keadilan, itu bagaimanapun juga
kalaupun kita tidak bisa mewujudkannya, nanti ada justru di antara hamba-hambanya yang mampu mewujudkannya. Sehingga kita tidak pernah dan tidak boleh kecewa dengan apa yang kita usahakan kemudian tidak kesampaian, tidak boleh kecewa. Apalagi sampai putus asa. Kenapa? Sebagaimana yang saya sampaikan di atas tadi, bahwa kalau kita belum mampu mewujudkan, nanti ada di antara saudara kita yang justru mampu mewujudkannya. Atau dengan kata lain, Allah yang memang lebih tahu apakah memang yang kita inginkan dalam bentuk kebaikan sudah waktunya dia memang ingin mewujudkannya, atau belum waktunya karena masih ada bisa jadi, ya, masih ada bisa jadi kriteria yang memang belum terpenuhi. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, Allah mencoba menenangkan di dalam firman-Nya surah 17 ayat 16. Mari disimak. Surah 17 surah Al-Isra ayat 16. Wa idza aradana an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira. Kita ingin bagaimana kebaikan itu tegak. Kita menghendaki bagaimana Islam itu membumi. Dan Allah juga punya cara bagaimana Islam itu tegak, bagaimana Islam itu membumi. Dan kemudian Allah mengatakan dalam firman-Nya yang tadi sudah saya bacakan, kalau Allah menghendaki membinasakan satu negeri, mencelakakan satu negeri, memporak-porandakan satu negeri, lihat bahasanya memang kalau Allah menghendaki, ya. Ini bisa jadi orang-orang yang nanti akan keliru memahami seakan-akan itu memang maunya Allah. Padahal dalam pengajian kita sebelumnya sudah kita sampaikan, kemauan Allah atau iradah Allah itu ada dua bentuk. Yang satu berbentuk iradah syar'iyah, yang satu berbentuk iradah kauniyah. Iradah syar'iyah, Allah tidak menghendaki keburukan. Iradah syar'iyah, Allah tidak menghendaki kemungkaran. Yang Allah kehendaki adalah kebaikan, yang Allah kehendaki adalah ma'ruf. Tapi manusia kadang-kadang memilih keburukan. Manusia kadang-kadang memilih kemungkaran. Seperti apa sikap Allah? Allah tidak pernah memaksa hambanya supaya melakukan kebaikan. Tidak. Allah bukan memaksa, Allah memberi petunjuk. Allah memahamkan, Allah mengajarkan. Silakan manusia dengan pilihannya. Begitu manusia memilih keburukan, Allah tidak akan menghalangi. Makanya ayat tadi, kalau Allah menghendaki merusak, memporak-porandakan satu negeri, lihat cara Allah, maka Allah perintahkan orang-orang yang suka berlebih-lebihan, berpoyak-poyak, diperintahkan oleh Allah untuk menaati perintahnya. Fafasaku fiha, tapi justru bukan mentaati, malah mengingkari. Maka pada saat itulah fahaqqa 'alaihal qaulu, pasti Allah berlakukan firman-Nya, titahnya, ketentuannya. Apa ketentuan Allah? Begitu tidak mentaati Allah, maka akan Allah hancurkanlah negeri mereka.
Yang salah siapa? Yang salah siapa? Bukankah yang salah adalah manusianya? Majelis yang dimuliakan oleh Allah, saya tambah lagi satu ayat. Di dalam Al-An'am 44, di dalam Al-An'am ayat 44, Allah juga berfirman, surah 6 nih Al-An'am. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Mari ayat ini benar-benar kita upayakan untuk kita memahaminya. Apa kata Allah? Di saat manusia melupakan peringatan Allah, larangan dilaksanakan, perintah diabaikan. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Sudahlah, tidak apa-apa, kami bukakan segala pintu-pintu buat mereka. Pintu rezeki dibukakan, pintu kedudukan diberikan. Pintu apa lagi? Pokoknya Allah membahasakan dengan kata-kata pintu-pintu. Pintu kedudukan, pintu kepangkatan, pintu jabatan, pintu harta, dan pintu-pintu yang lainnya dibukakan oleh Allah. Kurang? Masih mau? Tak tambah. Lihat cara Allah. Tapi apa endingnya? Hatta idza farihu bima utu. Tapi begitu mereka sudah lupa diri, euforia dengan apa-apa yang Allah berikan, padahal sesungguhnya adalah merupakan lanjuran. Di saat itulah fa'akhadnahum, maka akan kami timpakan kepada mereka bencana. Sehingga di saat itulah mereka justru tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Ada yang berlaku rekayasa manusia, ada yang unggul taktik strategi manusia, tidak ada yang berlaku, tidak ada yang unggul. Bisa saja apa yang diinginkan dalam bentuk kebaikan belum kesampaian, tapi pada waktunya pasti akan Allah buktikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita belajar membaca agama itu justru dengan kepahaman, dengan benar-benar kita mengerti, sehingga kita tidak salah berkeyakinan, tidak salah bertindak, tidak salah berbuat, tidak salah kemudian di dalam mengambil keputusan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, hendaknya selalu selaras dengan apa-apa yang memang diinginkan Tuhan. Pada saat itulah firman pun akan Allah berlakukan, bahwasanya kebaikan, kedamaian, dan kebahagiaan hanya akan diberikan kepada hamba-hambanya yang memang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Wal akibatu lil muttaqin. Demikian pada kesempatan pengajian kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.